Hey guys, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. Di bulan yang baru di tahun 2021 ini, Creative City Worship ingin mengajak saudara semua untuk bersama-sama belajar dan melihat kuasa dari firman Tuhan atau The Word. Throughout the month, baik melalui sosial media platform kami, maupun melalui ibadah di hari Minggu seperti saat ini, kita akan bersama-sama belajar untuk melihat kuasa dari firman Tuhan itu sendiri. Sebab saya percaya, tidak ada area dalam kehidupan kita yang firman Tuhan itu tidak dapat jangkau. Tidak ada area dalam kehidupan kita yang firman Tuhan itu tidak dapat rubah, tidak dapat perbaiki, tidak dapat upgrade atau bahkan elevate. Di Ibrani 4 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So saya percaya it'll be an interesting month. We'll share some readings. Kita akan berbagi pengalaman. Melalui sosial media kami juga kita akan posting ayat-ayat Alkitab yang saya rasa dan saya percaya itu dapat menguatkan, itu dapat membantu dan encourage saudara. So let's get connected with our community and please do follow our social media account. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengundang kita semua untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama, walau masih menggunakan online platform ini, Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya, hamba-Mu yakin, bahwa tidak ada kuasa yang hilang sedikit pun. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk Roh Kudus dapat bekerja tidak hanya melalui mulut dan lidah hamba-Mu ini, Tuhan. Tetapi untuk anak-anak-Mu yang juga mendengarkan. Roh Kudus, Engkau memiliki otoritas yang penuh untuk bekerja dalam setiap diri pada kami. Kau beri kami pemahaman-pemahaman yang baru, pemahaman pemikiran yang lebih dalam lagi, Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sesuai dengan musim-musim kami sendiri. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan beberapa waktu ke depan ini, hanya dalam nama tangan-Mu, anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. So, hari ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan atau mencoba untuk menjawab pertanyaan yang klasik yang mungkin banyak daripada kita miliki, yaitu how to find the right time for the word. Such a classic question, isn't it? Orang-orang berpikir atau bertanya, kapan sih waktu yang tepat itu? Apakah itu di pagi hari sebelum semuanya bangun? Atau apakah itu di malam hari, setelah semua orang itu sudah istirahat? Atau mungkin kita berbicara sebelum sarapan, setelah sarapan, atau yang lain-lain. Unfortunately, menurut saya tidak ada satu formula yang pasti atau baku. Dan saya ingin katakan juga bahwa tidak ada waktu yang tepat untuk kita dapat membaca, mempelajari, dan merenungkan atau bahkan menyelami firman Tuhan itu sendiri. Saya tidak bisa katakan sebuah waktu yang precise, sebuah jam yang pasti untuk saudara dapat renungkan firman Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan ini, bahwa tidak ada waktu yang tepat terkecuali kita mengusahakan untuk waktu yang tepat itu sendiri. Perlu usaha, perlu ketekunan, perlu kegigihan, perlu kedisiplinan untuk kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Unfortunately, niat sendiri itu tidak cukup. Tetapi saya bisa pastikan bahwa firman Tuhan itu tersedia untuk saudara dapat pelajari, untuk saudara dapat renungkan setiap waktu. And it's only waiting for you to discover it. It is ready to guide you, it is ready to lead you, and it is ready to teach you. And the best thing, like I said, it is always available dan tinggal menunggu action saudara.
finding time for the word demands action. In fact, it demands more than just usaha, lebih daripada ketekunan, lebih daripada cuman kegigihan dan kedisiplinan. It requires such a hunger, such a thirst, and such a love for the word. Have you ever been in love? Kenapa saya menyimpang sedikit? Atau kenapa saya mempertanyakan itu? Karena to be in love, meaning to fall in love with the same person over and over again. Bulan lalu, saya baru merayakan my 10th wedding anniversary dengan Sela. And while I can say that the past 10 years, she had made my marriage easy to go. Saudara mungkin ingin bertanya kepada Sela karena mungkin Sela memiliki opini yang berbeda tentang bagaimana dia menjalani kehidupan pernikahan kami berdua selama 10 tahun terakhir. But the thing is, ketika saya mempersiapkan sermon untuk hari ini, ada sebuah momen yang mengingatkan saya pada waktu pertama kali saya mengajak dia untuk makan. Waktu saya mengajak dia untuk dinner. Waktu saya ajak dia untuk dinner itu, dia hanya menjawab, tunggu waktu yang tepat. Wah, saya berpikir, gila juga dia, boleh juga ya ini cewek. Jawabnya kayaknya tuh dalam banget. Tunggu waktu yang tepat. Now, it's sort of kind of like a rejection, tapi at the same time kind of, wah, keren gitu loh. Nah, the more I think about it, kapan sih waktu yang tepat itu? I don't think seseorang, saya berpikir bahwa tidak ada seseorang yang benar-benar bisa identify, bisa pinpoint that exact particular time, that exact particular moment, dan mengatakan bahwa that time or this time is the right moment. Apakah untuk kita memulai sebuah hubungan yang baru? Apakah kita memutuskan untuk move on dari sebuah masa lalu yang nggak baik, atau nggak sehat, atau yang lain-lain? I don't think one can really say that it is the right time, it is the right moment. It is very difficult untuk kita bisa pinpoint exactly that time and moment. Karena sometimes dalam kehidupan ini kita temukan, kita hanya perlu untuk memutuskan dan berjalan. We just need to decide and go. Dan for that matters, sewaktu yang tepat membuat saya itu berbicara tentang moment di mana waktu saudara dan waktunya Tuhan itu aligned. Right timing speaks about the moment when you align your time and His time. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. When our hearts are aligned with His, ketika hati kita itu align dengan hatinya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan saudara, itu juga menjadi kerinduannya. Dan sebaliknya, apa yang menjadi kerinduannya, itu juga menjadi kerinduan saudara. You see, agama itu memberikan identitas kolektif bahwa secara komunal, kita belong to a certain group that acknowledge the same principle, that we practice the same culture. But Christianity, namun kekristenan berbicara tentang hubungan pribadi. Hubungan yang begitu pribadi, Tuhan kita itu tidak menghendaki sebuah saingan. He demanded that your relationship with Him is an exclusive relationship. You see, ada sebuah kerinduan yang begitu besar yang akan timbul ketika saudara mengizinkan seseorang untuk masuk dalam kehidupan saudara. Ada rasa yang tidak dapat dipuaskan jika saudara itu belum berbicara dengannya atau berada bersama dengan dia. Constantly, mungkin saudara dalam hari-hari itu akan merasa dipenuhi dengan rasa gelisah, rasa nggak sabar, dan yang lain-lain. Kok dia belum nelpon, kok dia belum nanyain gue udah makan siang atau belum, kok dia nggak nanyain gue udah sampai rumah atau belum, kok dia nggak macem-macem.
Tapi ketika saudara telah menerima telepon tersebut, saudara telah menerima message tersebut, ada rasa yang lega. Tapi rasa lega itu pun tidak akan bertahan lama. Karena setelah itu akan timbul sebuah rasa lagi. Rasa nggak sabar lagi. Kapan saya bisa mendengar suaranya dia? Kapan saya bisa ketemu dengan dia lagi? You see, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat menyampaikan berbagai macam hal. Dan melalui doa pula ia dapat menuntun kehidupan kita. Dengan kita membaca buku manual kehidupan yang kita kenal sebagai Alkitab, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyertai orang yang mengasihinya. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan membela orang-orang yang dikasihinya. Jika saudara pernah berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan itu tertarik dengan saudara atau kehidupan saudara, saya ingin saudara untuk memikirkannya kembali. Sebagai pencipta, as your creator, saya percaya ia tahu betul siapa saudara, and therefore it is impossible kalau ia tidak tertarik dengan kehidupan saudara. As a father of 2 young boys, dan saya ingin mengatakan ini dengan rasa bersalah, with a guilty heart, with a guilty feeling. Saya nggak bisa ungkapkan berapa kali saya mungkin mengecewakan anak-anak saya, dalam artian ketika saya pulang dari kantor, mereka begitu antusias berlari kepada saya untuk menceritakan sesuatu yang menurut saya sangat konyol. Kayak contoh misalkan, "Papi tahu nggak tadi siang Mateo ngelihat awan seperti kuda atau dragon di awan-awan." I'm guilty of giving them a weird look. I'm guilty of giving them a funny stare. I'm guilty of not showing enough interest dengan hari-harinya mereka. Dan saya ingin katakan bahwa Tuhan itu tidak seperti demikian. No matter what you want to talk to Him, by all means, He's always interested in your story. Hal tersebut hanya kemudian membuat saya mengerti. Hal tersebut hanya membuat kemudian saya memahami bahwa Tuhan itu bahwa Tuhan selalu menanti-nantikan cerita saya, bagaimana saya menjalani hari-harinya saya. Dan kalau anak-anak saya dapat berlari sedemikian kepada saya, Bapa kita di surga itu jauh lebih daripada orang tua di bumi ini. Ya pasti menunggu-nunggu cerita apa yang hari ini anak saya akan bawa, cerita apa yang anak saya hari ini akan sampaikan kepada saya. You can guarantee that He's always interested with your story. Hari ini saya hanya ingin mengencourage, saya ingin saudara untuk mengambil just to believe bahwa saudara bisa menceritakan atau menyampaikan atau mengungkapkan segala sesuatu kepada Dia. Tapi di satu sisi saya juga percaya saudara juga akan mengalami berbagai macam tekanan, berbagai macam hambatan yang kemudian saudara putuskan untuk nggak jadi sampaikan kepada Tuhan. Atau mungkin bahkan saudara butuh orang yang secara fisik saudara bisa lihat, secara bisa you can call them, you can speak, you can see them. Mungkin saudara berpikir you can pour out your heart, tapi intinya saudara tidak jadi karena saudara simply berpikir gak mungkin mereka tertarik dengan cerita saya, gak mungkin mereka tertarik untuk mendengarkan apa yang saya baru lalui atau yang saya baru hadapi dan yang lain-lain. Hari ini saya ingin tegaskan kepada saudara sekali lagi bahwa Tuhan selalu menanti-nantikan saudara, bahwa Tuhan selalu menunggu apa yang saudara ingin sampaikan kepada Dia. Apapun itu, saudara bisa sampaikan anything. Something that you're proud of maybe, something that you're happy about maybe. Sampai kepada hal-hal yang mungkin saudara anggap itu memalukan diri saudara sendiri untuk saudara bisa sampaikan.
saudara bisa dengan yakin untuk bisa mengungkapkan kepadanya tanpa rasa takut akan dijudge atau dihakimi. Sebab apapun itu, saya percaya ia telah selesaikan, ia telah bayar, ia telah tebus di atas kayu salib. Segala bentuk penghakiman, segala bentuk malu yang saudara terima atau saudara pikir akan terima, ia telah menanggungnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini, untuk menjawab when is the right time, saya tidak ada tips atau points yang saya bisa bagikan kepada saudara agar saudara dapat temukan that right time. Tapi saya bisa sampaikan ini kepada saudara. Saudara perlu serahkan hati saudara seutuhnya, karena dia sudah terlebih dahulu menyerahkan dirinya dia seutuhnya untuk dan kepada saudara. He is just waiting for you to come to him. The right time is waiting for your move. The right time yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini adalah momen di mana saudara memulai sesuatu yang baru, atau mungkin saudara ingin memperbaharui komitmen saudara. Saudara bisa invite dia untuk masuk dan serahkan apa yang menjadi agenda atau jalan-jalan saudara, rencanakan dalam hati saudara. His words and your prayer adalah sesuatu yang tidak dapat kita pisahkan. Sama seperti ketika saudara ingin mengenal atau mempelajari atau mendalami firman Tuhan. Hubungan atau membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan juga. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jika sehari ini saudara memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab, to read the word, atau mungkin saudara sudah berulang kali mencoba, namun you guys seems to never find the right time. Mungkin jawabannya terletak ada pada doa saudara. What have you guys been praying for? Why? Because what we pray for is important. So important that it reveals the desires of your heart. You see, isi dari doa kita, the content of what we pray, tells us more about us and about our relationship with God. What we pray for reflects what we believe about God. What we pray for reflects what we believe about the Word. Jesus died on the cross not only to forgive our sins, but ultimately to bring you and I into a relationship with Him. Dan salah satu hal yang paling krusial dalam segala hubungan itu adalah komunikasi. At the end of the day, saya melihat bahwa reading the Word isn't about reading. Membaca firman Tuhan sebenarnya bukan tentang kita membaca, melainkan it is about communicating with Him through His words. And God is always communicating to us. Now, the onus is back to us. Whether we want to align our hearts and time to His. Keputusan itu ada di tangan kita. Because He is ready and He is waiting for us. Hari ini, saya ingin berdoa untuk setiap daripada kita, agar kita dapat menemukan the right time for the Word. Biar hari ini menjadi titik awal yang baru untuk setiap daripada kita, untuk bisa memulai berkomunikasi dengan Dia melalui firman Tuhan. Let's not make the Word only as a piece of information when we needed them, but to make the Word as part of our intimacy and building our relationship
with Him. Dan kalau sebentar lagi kita akan mengambil bagian dari dalam perjamuan kudus, saya ingin kita semua untuk mengambil waktu dan kesempatan ini untuk kembali memikirkan, when is the right time for you and I to seek God? Karena tidak ada waktu yang lebih tepat lagi daripada saat ini, daripada this very moment. I want to invite you guys to align apapun yang ada dalam hati saudara, to align your time, to align your life with His. Karena saya percaya, the moment we align ours, our agenda, our life, apapun itu, saya percaya kita akan dibukakan sebuah pemahaman yang baru. Kita akan menerima sebuah pemikiran-pemikiran yang baru yang sebelumnya kita tidak pernah terlintas dalam pikiran kita sendiri. Dan kita tahu bahwa that moment, kehidupan kita itu sudah dirubahkan. Kehidupan kita itu sudah jauh lebih, touched by His power, and only by His power, only by His word, kehidupan kita dapat berubah. Sebelum kita mengambil bagian, I just want to pray for you guys, this particular time and moment. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengundang. Untuk Roh Kudus, Engkau sendiri terus yang bekerja dalam setiap daripada kami. Berikan kami pemahaman atas apa yang baru saja disampaikan. Berikan kami pemikiran-pemikiran yang baru. Berikan kami rema-rema yang baru juga Tuhan. Berikan kami understanding bahwa firman-Mu, that the word, it is available for us at any time. It is only to serve our own benefit. Bahwa melalui firman-Mu, adalah salah satu cara untuk kami dapat mengenal Engkau lebih jauh lagi. Adalah salah satu cara bagaimana kehidupan kami yang begitu hampa itu dapat diisi. Hamba-Mu percaya ada kuasa yang limitless dalam the word itself, God. Biarkan pada pagi hari ini, Roh Kudus bekerja lepas pribadi. Reveal to us apapun yang Engkau ingin bersampaikan kepada kami semua, Tuhan. Karena kami percaya the message speaks differently to every one of us di tempat ini. I just want to surrender segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau terus berbicara, Kau terus berikan pengertian yang baru, Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah melayakkan kami semua to partake this Holy Communion, untuk mengambil bagian, untuk dapat meminum darah-Mu, untuk dapat memakan tubuh-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam Holy Communion ini. Again, let the Holy Spirit speak to us, let the Holy Spirit teach us apapun yang Ia ingin reveal. Jika kami perlu kesembuhan, jika kami perlu kekuatan yang baru, biarkan ketika kami makan roti, ketika kami minum anggur ini, we just experience that. In Jesus' name, Amen. Mari kita ambil roti dan anggur dan kita minum bersama, kita makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Thank you guys untuk hari ini. Saya berharap you guys learn a thing or two melalui the sermon. And I hope to see you guys again next week. Goodbye. God bless.